Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, Erwin Terseman menegaskan komitmen memberantas mafia tanah. Dijelaskan komitmen itu sesuai dengan instruksi Menteri ATR atau BPN, Hadi Cahyanto. Namun dalam pelaksanaannya butuh sinergitas berbagai pihak untuk mencegah dan berantas mafia tanah. Antara lain Kementerian ATR atau BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan badan peradilan. Lanjutnya, Kementerian ATR atau BPN punya moto cepat, berkualitas dan tangguh yang akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien. Kurang lebih 5.300 bidang. Terdiri atas beberapa desa toh. Redis juga target kami 5.000 bidang. Jadi 2 program strategis nasional itu orang dapat alokasi hampir 10.300 bidang. Di samping rutin-rutin yang berjalan, kami juga kerjasama juga dengan Pemda terkait pembuatan zona nilai tanah, anggarannya dari pemerintah daerah. Selanjutnya juga kami juga dapat pensertifikatan tanah-tanah pemerintah daerah. 279 bidang. 279. Ya, dengan arealnya meliputi beberapa kecamatan, khusus aset-aset Pemda. Dan direncanakan itu ada mau penyerahan di tanggal 30 September di kantor gubernur. Seperti itu. Tahapannya sudah sampai kemana untuk Pemda ini? Ya. Untuk Pemda punya ini, tahapannya sudah sampai? Sudah sampai di pendaftaran haknya. Kalau yang sudah fisik selesai, yang siap dibagi itu hampir 200-an. Tapi yang lain itu cuma pendaftaran SK, baru pencetakan sertifikat. Tapi kalau SK semuanya sudah beres. Pengukuran semua sudah beres. Tahap akhir saya finishing. Itu saja dengan rutin-rutin yang kita kerjakan sesuai permohonan masyarakat. Jadi Kantor Maluku Tengah sendiri berkomitmen bahwa target untuk penyelesaian pemberian hak sertifikat di tahun 2022 itu target dari PKK itu harus 31 Oktober. PTSL sudah harus selesai. Kalau Redis nanti belum ada pemberitahuan dari Kanwil, tapi kami komitmen harus secepatnya selesaikan dalam bulan Oktober. Kalau Redis pengukuran lapang sudah selesai, hanya cuma pekerjaan di kantor. Kemarin tuh ada 2 kali, nanti akan terjadi 2 kali sidang PPL. Yang kemarin atas masa Pak Bupati, Pak Buah. Nah nanti yang masuk tahap kedua yang sebanyak 2.800. Kemarin 2.209 yang sudah selesai dengan masa jabatan Pak Bupati sebagai ketua sidang PPL. Nanti yang sisanya kita dengan Pak pejabat untuk sidang PPL. Itu rangkaian proses Redis itu. Tahap pertama selesai dalam proses mencetak. Tahap kedua sementara berproses untuk sidang PPL ini. Baik, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.